Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cara kedua membawa kebaikan atau rahmat atau keberkahan dalam rumah adalah sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ibunda Aisyah sedang bersikap agak kasar kepada seekor unta. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, irfuqi, berlemah lembuhlah. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan." Jika Allah menghendaki kebaikan pada ahlul bait, pada anggota keluarga, dallahum ala babir rifqi, maka Allah akan menunjukkan dia pada pintu-pintu kelembutan. Baik, yang pertama tadi kita mengubah keseharian kita dengan ibadah. Di rumah perbanyak ibadah. Salat sunnah, ngaji, ajak salat keluarga, itu kebaikan, mendatangkan keberkahan. Nabi dan para sahabat, mereka biasa ketika bangun malam, sholat tahajud, suami bangunkan istri dan anak-anaknya. Rumah yang biasa begitu, Allah akan turunkan rahmat. Bapak yang biasa sholat malam, tolong istrinya dibangunkan. Ibu yang biasa tahajud, tolong suaminya dibangunkan. Ya, sakit Bu ya Pak? Sakit bangun malam tapi boten tipis Pak, alhamdulillah. Berarti normal. Berarti normal badannya. Kan repot kalau enggak bangun kan malah repot. Alhamdulillah dulu ya, bisa bangun walaupun untuk pipis. Repot kalau pipis enggak bangun, kan malah repot toh. Nah, ya, berarti alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah walaupun untuk pipis. Ya, nanti bangunkan istri, bangunkan suami. Ya. Bapak kalau biasa sholat malam lihat istrinya, butok, jangan begitu ya, dibangunkan. Ibu kalau bangun malam bangunkan suami. Mulai hari ini bikin kesepakatan ya. Ya, setuju ya? Mulai hari ini bangunkan suami, bangunkan istri. Latihan sholat tahajud. Baik, selain dengan ibadah itu, apa yang harus dilakukan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Aisyah tadi, jika Allah menghendaki sebuah keluarga itu baik, maka Allah akan memberikan satu sifat ini. Perhatikan ini baik-baik. Satu sifat ini akan buka semua pintu-pintu sifat baik. Satu sifat ini akan membuka semua kebaikan. Dan sebaliknya kalau sifat ini dicabut oleh Allah, rumah itu akan buruk. Rumah itu akan banyak konflik, banyak problem. Sifat itu adalah kelembutan. Jadi orang yang kalau dalam dirinya mulai lembut ngomongnya, lembut sifatnya, maka itu artinya dia telah dibukakan menuju kebaikan. Berarti bagaimana Pak? Apa yang harus saya lakukan? Sholatnya tadi teruskan, alhamdulillah. Tapi Bu Pak, ada orang yang tahajudnya rutin, tapi ngomelnya tiap hari. Ada yang puasa sunnahnya bagus, sedekahnya bagus, tapi gampang ngamuk kalau ngomong sama istri, suami atau anaknya. Makanya walaupun ibadahnya bagus, sholatnya bagus, rumahnya panas. Panjenengan yang mana? Sholatnya bagus, lembut lisannya, atau sholatnya bagus, kasar lisannya? Atau sholatnya tidak bagus, kasar lisannya? Komplit.
Panjenengan yang mana Pak Bu? Hah, bagus semua kan ya? Insya Allah. Ada di sini yang suka ngomel? Pakai kerudung hitam atau biru? Yang mana yang suka ngomel? Apa ada di sini juga? Saya tahu ada di sini. Jadi mulai sekarang kita berubah secara ibadah, lalu berubah secara sifat. Tanda kebaikan orang itu mulai ada dalam dirinya, lisannya lembut. Mulai sekarang ngomongnya yang Bu, kopi ini wis 3 jam durung digawekno. Jadi kalau biasanya ngamuk gitu, mulai sekarang ngomongnya sing alon-alon, ya. Sakit Pak ya? Kalau biasanya ngomongin nada tinggi, mulai sekarang ngomongin alon. Pripun jeng kabaripun? Kayak ketoprak ya. Allahu Akbar. Kenapa? Insya Allah bisa 1-2 hari Pak, 3 hari itu wassalam. Baik, nanti mulai hari ini latihan ngomong yang enak didengar. Karena ngomong enak didengar itu membawa kebaikan yang banyak. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-159. Nah ini rujukannya di surah Ali Imran ayat 159. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap kasar, keras hati, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Pak, Bu, ini maknanya tidak ada orang yang senang dengan diomeli dan dikasari. Bener atau betul? Jenengan seneng Pak diomeli sama Ibu? Ayo sing seneng diomeli angkat tangan. Seneng Pak? Enggak ya? Jadi Bu, walaupun jenengan ngomong, aku kini ngomong ini bener Mas sampean rungok nih. Enggak ada Bu yang seneng diomeli. Walaupun jenengan ngomelnya pakai dalil. Qala Rasulullah, walaupun jenengan pakai begitu Bu, pakai ngomel wis ah, enggak akan ada orang yang seneng diomeli. Betul tak, Pak? Betul. Jadi Bu mulai sekarang ngomelnya dikurangi. Kata Allah dalam surah ini, orang yang disikapi dengan kasar, dengan keras, pasti menjauh. Jadi panjenengan kira-kira, ayo kita sekarang mulai bisa merenungkan. Oh, pantesan anak diajak ngomong kok tambah jauh. Dia kok malah seneng ngobrol dengan temannya, tapi tidak seneng ngobrol dengan ibunya. Dia kok seneng menghabiskan waktunya cangkruk. Cangkruk, maksudnya sama nggak dengan sini? Sama ya? Nongkrong dengan temannya, tapi tidak seneng duduk dengan bapak ibunya. Ngomong dengan temannya bisa berjam-jam, ngomong setengah jam dengan bapak ibunya tukaran. Kenapa anak begitu? Ini bisa jadi karena kita yang kurang dekat dengan anak, keras kepada anak. Kalau keras orang pasti menjauh. Jangan ingat-ingat ya, Ibu. Kalau panjenengan ngomong dengan suami malah menjauh, itu berarti jenengan keras. Bapak, kalau ngendikan ngomong dengan ibu pengen menjauh, males ngomong karo bapak, itu berarti kita sebagai suami terlalu keras. Wes istighfar setelah ini, jaluk sepuro ke istri, ke suaminya. Bapak istrinya ada di sini? Tidak ada. Terus yang di belakang istrinya siapa? Yang istrinya orang-orang. Lain kali kalau taklim diajak istrinya, jadi saya ngomelnya itu bisa adil gitu ya. Pak? Oh iya. Alhamdulillah. Jadi nanti keluar dari masjid ini, taklim selesai, temui istrinya, saling memaafkan, ya. Saling maafkan, Dek, sepurane sengangkeh. Selama ini saya banyak ngomel.
Iya mas, aku bodoh ya. Nanti saling memaafkan. Sakit ya Pak ya, bisa ya? Setelah ini minta maaf ke istrinya, jangan banyak ngomel. Istri, ibu, tolong minta maaf ke suami, sakit ya? Jangan nunggu Idul Fitri minta maafnya ya. Itu setahun sekali. Kok nemen tenang gitu ya. Ya mulai sekarang belajar saling memaafkan, jangan setahun sekali. Siap selesai maghrib, pulang dari masjid, sungkem ke suami, sungkem ke salim dengan istrinya, anak diajak salaman. Bisa Bu ya? Siap selesai maghrib tapi ya. Baik. Ghalidhal qalbi. Kata Imam Al-Qurtubi, maknanya adalah berhati kasar dan tidak memiliki belas kasihan. Makna ghalidhal qalbi, hati yang keras, tidak punya perasaan kasih sayang, kasar. Tego, kalau bahasa orang Jawa, tego, atos atini. Diajak ngomong gak iso lembut, gak punya perasaan peka dan kasih sayang. Wis sekarku sibuk dengan urusannya sendiri. Istrinya sakit gak mau ngerawat, orang tuanya sakit gak mau ngerawat, suaminya lapar gak mau masak. Kenapa Bu? Jenengan ngoten? Boten insyaallah. Mas ana beras ning kamar kae. Masak dhewe ya ana Indomie ya. Istrinya ada musibah, suami tidak mau menolong. Anak mengalami kesulitan, orang tua tidak mau menolong. Ini hati yang keras, hati yang kasar. Makna hati yang keras itu tidak mau menerima nasihat. Dituturi, dinasehati, tidak mau mendengarkan nasihat. Itu hati yang keras. Sholat. Alah bapak telat terus sholat itu. Itu hati yang keras. Ngomong ke istri, Dek, ayo sholat. Alah mas, sholat gampang. Podo koyok ini. Ini hati yang keras. Hati yang keras itu tidak mau mendengarkan nasihat. Dek, nek sampean ndak gawe jilbab, ndak pakai jilbab. Nanti yang ditanya di akhirat itu saya, suaminya. Hati yang keras akan bilang, ya pancen masuk sampean bojoku. Biasa wae tanggung jawab nang Gusti Allah. Ini hati yang keras. Hati yang lembut itu, begitu dia mendapatkan nasihat, dia akan mudah menerima nasihat. Nah, ayo cek, ayo periksa hati kita masing-masing. Apakah berkah dan rahmat ini sudah ada dalam rumah kita? Tandanya, ingat baik-baik, tandanya, kalau hati itu sudah mulai ada kelembutan di dalamnya, dia mudah menerima nasihat. Dek sepurane yo salahku akeh. Iyo masalahku yo akeh. Dek aku gak iso, saya gak bisa sempurna jadi suami. Gak apa-apa mas, aku juga gak sempurna sebagai istri. Hati yang mulai lembut, dia mudah menerima nasihat. Hati yang keras, dia sulit menerima nasihat. Dek salahku akeh. Pancen mas, sampean kok baru sadar saiki. Itu hati yang keras. Panjenengan begitu Pak? Enggak, insya Allah. Enggak ya? Mulai sekarang kita belajar untuk lembut. Tandanya hati yang lembut, hati yang diberkahi tadi adalah mudah menerima nasihat. Sakit Bu ya? Nah ini anak-anak juga begitu. Kebiasaan orang tua itu, Mas, Mbak yang belum nikah, salah satu sifat yang tidak bisa hilang dari orang tua itu adalah nuturi. Mas, Mbak, yang belum nikah dengerin nih. Saya bantu Mbak ya, ngomong ke anak-anaknya. Salah satu sifat orang tua yang tidak pernah hilang sampai kapanpun, orang tua itu pengen nuturi anaknya. Ya Mas ya. Jadi jangan bilang, bapakku cerewet, ikut campur, ibuku kakean ngomong, enggak begitu. Ya memang begitulah sifat orang tua sampai akhir hayat.
Lawang pikun saja kadang juga bisa masih nuturi. Apalagi yang sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak, kalau panjenengan melihat bapak ibunya cerewet itu normal, itu alhamdulillah. Malah keliru kalau ada orang tua melihat anaknya salah tapi diem gak pernah mau ngomong. Masa depanmu mau gimana? Kamu setelah ini mau sekolah di mana? Kamu kalau cari teman yang begini, jangan punya teman kayak begitu. Itu bapak dan ibu yang baik, bapak ibu yang barokah, bapak ibu yang benar. Ya Mas ya. Jadi kalau punya orang tua demikian maka itu betul. Bapak ibu yang ada kebaikan, yang dalam hatinya tidak ada ghalidhul qalbi, tidak ada sifat keras dalam batinnya, dia punya sifat kasih sayang. Apa makna atau contoh sifat kasih sayang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putri beliau Fatimah, juga Abu Bakar As-Siddiq ketika putri beliau Ibunda Aisyah sakit, apa yang beliau lakukan berdua ini? Beliau mencium keningnya. Pak, Bu, panjenengan biasa mendekap dan mencium putranya napa mboten? Kok meneng kabeh? Wis tuwek Pak anakku. Bu, ngapunten, ada yang biasa memeluk dan mencium anaknya? Atau tidak pernah sama sekali? Dulu Pak waktu masih balita. Kasihan panjenengan Bu. Ayo kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Anaknya panjenengan SMA itu tetap anaknya panjenengan. Lah iya Pak, mau anake wong. Ya. Jadi nanti latihan anaknya didekap Bu. Walaupun wis jenggotan. Benar Pak. Benar Pak. Itu nalurinya orang tua begitu. Nanti cara sederhananya ben gak isin-isin teman-teman gitu, biar gak terlalu malu ya, biar gak canggung. Habis sholat saja, habis sholat maghrib, Rene tak dongak nih, saya doakan, jabat tangannya, usap kepalanya, lalu doakan. Saya tuh sampai sekarang masih begitu ke emak saya. Mas, sampai pernah mencium bapak sama ibunya, bukan hanya tangannya, keningnya macam gitu, Mas? Ora. Kacau ini. Saya tak ngomong agak keras sedikit ke anak-anak. Ngapunten Bapak Ibu, saya tak ngomong ke anak-anak dulu. Mas, jangan sampai nunggu ketika Bapak Ibu sudah sakaratul maut, sudah tidak ada ruhnya, sudah meninggal, lalu baru sampai mencium terakhir kalinya keningnya beliau. Ya Mas ya, Mbak ya. Mbak, beneran nih, Mas. Saya bantu ngomel Pak. Mas, Mbak, ya. Jadi mulai sekarang sungkem ke ibu, sungkem ke bapak. Biarkan bapak mencium keningnya sampean. Setelah itu sampean Mas, Mbak, cium kening beliau dengan taklim rasa hormat ke beliau. Jangan nunggu. Nauzubillah. Kalau orang tua sudah dikafani, baru saat itu panjenengan mencium. Tidak ada gunanya. Apa manfaatnya sudah jadi mayat terus dicium keningnya? Tidak ada manfaatnya. Ya. Kan kebiasaan kita sebagai anak kan begitu. Wes mencium terakhir kalinya, percuma. Kalau mau mencium keningnya orang tua kita sekarang, Pak. Kok Pak Mas? Ya Mas ya. Beneran ini. Jadi emosi deh. Ya, tolong lakukan itu. Berkah insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah ridha. Tanda bahwa Allah mencabut sifat keras dalam diri seorang anak atau kita semua.
adalah Allah berikan sifat kasih sayang. Kerasnya tadi hilang, lalu ditambah dengan sifat kasih sayang. Itu tanda sifat lembut itu adalah kerasnya hilang, lalu munculnya sifat kasih sayang. Jangan nunggu pas sakit anaknya dicium di keningnya, tuh anakku ngesakno kasihan, dicium keningnya. Pas sehat kenapa enggak dicium? Kenapa harus nunggu sakit? Bapak pernah mencium kening istrinya, Pak? Oh sering kalau ini ya? Ini sering ya? Kalau ini mah enggak usah ditanya ya. Nah, insya Allah sering. Kening yang saya tanyakan kening Pak ya? Kening. Bukan yang lain. Dibatasi jangan ditafsirkan yang lain ya. Saliman. Nah, sekarang ditambah Barakallah. Diusap kepalanya. Nanti gini Pak. Enggak ya. Kali cium. Saya diusap-usap. Barakallah. Semoga Allah berkahi dirimu ya Allah. Biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barokah insya Allah ya. Salaman diusap kepalanya. Ya Allah berkahi istri saya. Berkahi anak saya. Oke. Baik. Kemudian Imam Qurtubi menjelaskan ghalidhul qalbi jadi dengan bahasa yang sedikit berbeda. Kata beliau, ghalidhul qalbi itu adalah hati yang keras itu. Tanda hati yang keras itu kata beliau bermuka masam. Tanda hati yang lembut tadi ada kasih sayang. Tanda hati yang keras, yang paling ringan, mukanya asem. Ngeselin kalau dilihat. Pak, kalau panjenengan pulang ke rumah, capek habis bekerja, melihat istri batin langsung lapang atau tambah kesel kabeh nang awak. Hah? Tambah kesel, Pak. Masya Allah. Nah ini Bu ada masukan dari para bapak ya, kata beliau pulang ke rumah awake loro kabeh sakit semua. Jadi caranya supaya menghilangkan ghalidhul qalbi hati yang keras tadi, mulai belajar senyum, jangan bermuka masam. Latihan mesem, coba lihat sebelahnya mesemnya pas atau enggak? Coba lihat sebelahnya bermuka senyum, hilangkan muka yang masam. Kemudian yang kedua, tanda kalau ghalidhul qalbinya itu sudah hilang adalah peka terhadap keinginan anggota keluarganya, walaupun tidak ngomong. Peka. Ini kata Imam Qurtubi ya, bukan saya ya. Kadang ada sebagian konflik berantemnya suami dan istri itu bukan karena kesalahan, tetapi karena istri suami menganggap pasangannya gak peka. Kita ini Pak sudah pulang kerja capek, pengen istirahat, istri sampai di rumah ngomel panjang. Itu kira-kira tambah tenang atau tambah berantem? Tambah berantem. Lalu istri Pak capek dari pagi ngurusi macam-macam. Pengennya ngobrol sama suami. Pengenlah sekali waktu duduk sama suami. Suami pulang langsung masuk kamar tidur. Istri yang dari pagi nunggu pengen ngomong dengan suami, suami datang dari tempat kerja langsung masuk kamar langsung tidur. Kira-kira istri ngamuk atau seneng? Ngamuk.
Itulah yang menjadi masalah dalam rumah tangga karena ketidakpekaan suami atau istri. Tanda bahwa kelembutan mulai ada dalam rumah, wajahnya cerah, batinnya peka. Oh, istriku dari pagi sampai sore sibuk. Ya wis tak rungokne. Dengerin saja, tak usah dibalas. Tunggu 10 menit, 15 menit, sudah. Nih mas, istirahat. Kadang istri itu hanya perlu didengerin saja, Pak. Nggak perlu dikomentari, karena kalau panjenengan komentari malah tukaran. Jadi kalau istri sedang ngamuk mau cerita panjang itu anggap saja, oh pengen cerita. Jangan dikomentari, jangan dijelaskan, karena tambah rame. Jadi tanda bahwa seorang suami, seorang istri mulai ada kelembutan dalam batinnya, tandanya adalah peka. Wis, mulai sekarang latihan peka kepada pasangannya. Kemudian kata Imam Qurtubi, kata beliau berikutnya, orang yang keras batinnya kurang memiliki kasih sayang. Nah, tadi sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya pada ayat ini, ayat 159 surah Ali Imran, Allah mengatakan wasyawiruhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maknanya kata Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat para sahabatnya dalam berbagai urusan, meskipun waktu itu wahyu turun pada beliau. Apa maknanya? Ya sebenarnya Nabi tidak terlalu membutuhkan pendapat dari orang lain karena Nabi dibimbing oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau untuk tetap mendengarkan kalimat dari para sahabatnya. Kata Imam Qurtubi, hal itu untuk menyenangkan hati mereka. Oke ya? Tetap dengerin, tetap minta pendapatnya, walaupun kita tahu yang benar ini, yang salah itu. Tapi ajak ngobrol. Kata Imam At-Tabari, dia menyatakan begini, maknanya adalah agar engkau menampakkan kepada mereka, yaitu perintah untuk musyawarah tadi, menampakkan kepada mereka, engkau mendengarkan mereka dan meminta bantuan mereka, padahal sebenarnya engkau tidak membutuhkan hal itu, karena maksudnya adalah hal itu untuk membuat hati mereka lunak dan dekat dengan kita. Masya Allah ya. Jadi Allah memerintahkan wasyawiruhum, musyawarahlah kamu dengan mereka, walaupun Nabi sebenarnya tidak perlu musyawarah. Apa tujuannya? Agar hati para sahabat itu lapang, tenang, senang. Walaupun sebenarnya Nabi tidak terlalu butuh. Sifat inilah yang ada di batin orang yang telah lembut hatinya. Ya wis tak rungokne. Walaupun kita tahu pulang ke rumah karepe sampean piye to, Nduk? Walaupun kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita ajak ngobrol, istri kita ngajak ngobrol anak. Menurut pendapatnya sampean piye, Dik, sing bener, Dik? Menurut pendapat sampean piye, Nduk, yang bener, Nduk? Menurut keinginan sampean gimana, Nduk? Orang tua yang telah lembut hatinya, dia akan memberikan kesempatan orang lain untuk ngobrol, untuk duduk. Orang tua yang keras hatinya, dia akan bilang, manut bapak, Nduk. Manut bapak, Dik, manut suami. Itu orang yang keras hatinya. Nabi yang beliau mendapatkan wahyu, beliau masih disuruh untuk mendengarkan kalimat dari para sahabat. Apalagi kita, bukan Nabi, tidak pernah menerima wahyu, kok atos hatinya, nah itu berarti keliru. Masya Allah. Jadi salah satu keterampilan atau kemampuan orang yang lembut dalam batinnya itu selalu memberikan kesempatan orang di rumahnya untuk ngomong. Orang egois, tidak egois, tidak keras kepala. Jadi kenapa tadi kita bahas, oh laki-laki itu kalau di rumah, ayah di rumah belajar dengerin. Sing enak piye ya.
itu orang yang batinnya sakit Bu ya. Kenapa anak menjadi keras? Karena orang tua menghilangkan sifat ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya menemukan kasus dalam konseling ya, pasien-pasien. Mereka banyak sekali mengalami problem dalam rumah tangganya karena tidak punya sifat ini. Wes pokoknya kowe kudu manut karo bapak. Bapak ini pemimpin di rumah. Wes ngomongnya cembur, tinggi ngomongnya. Bapak ini pemimpin di rumah. Bapak ini bertanggung jawab urusanmu dunia dan akhirat. Makanya kamu harus nurut. Wah, seolah benar. Padahal sifat orang yang lembut itu adalah mau mendengarkan keinginan orang lain. Pak, belajar ya. Bu, belajar ya. Ini sifat batin orang yang lembut. Keluarga yang diberkahi, keluarga yang ada rahmat di dalamnya, tandanya adalah Allah bukakan pintu menuju kelembutan. Tanda kelembutan itu mulai ada, mulai senang, mulai memberikan kesempatan orang lain untuk ngomong. Tidak keras kepala, tidak otoriter, tidak sak penake sak karepe dhewe. Tidak begitu. Sakit Bu ya? Insyaallah. Mari mulai hari ini kita latihan saling mendengarkan, saling ngobrol, wajahnya senyum, peka kepada keluarga. Kalau sifat ini ada, maka insya Allah panjenengan atau kita semua sesuai dengan nasihat Nabi kepada Ibunda Aisyah. Jadi, jika Allah telah menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, Allah bukakan pintu kelembutan dalam dirinya. Begitu guys. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah berkahi majelis ini. Semoga Allah turunkan rahmat. Allah bukakan kelembutan dalam hati kita, istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang berkah, sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.